Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Ramawati dengan NIM 206131299 akan menjelaskan tentang critical appraisal CIA. Untuk pertanyaan dengan judul jurnalnya Cost Effectiveness Analysis CIA Program Pengelolaan Penyakit Kronis Prolanis Diabetes Mellitus Tipe 2 peserta JKN di Kota Serang, Banten. Untuk pertanyaan pertama, apakah pertanyaan yang teridentifikasi dengan baik diajukan dalam bentuk yang dapat dijawab? Itu ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama, apakah studi tersebut mengkaji biaya dan dampak layanan atau program? Apakah penelitian ini melibatkan perbandingan alternatif dan apakah sudut pandang analisis dinyatakan dan apakah penelitian ditempatkan pada konteks pengambilan keputusan tertentu? Jawaban dari saya semuanya dari 1 sampai 3 itu jawabannya ya, dengan dibuktikan pada jurnal yaitu dengan variabel penelitian terdiri dari variabel dependen dan independen. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah penjelasan komprehensif mengenai alternatif-alternatif yang bersaing diberikan? Misalnya, dapatkah Anda mengetahui siapa melakukan kepada siapa, di mana, dan seberapa sering? Lalu mendapatkan 2 pertanyaan lagi, apakah ada alternatif penting yang dihilangkan, dan apakah alternatif tidak melakukan apapun dipertimbangkan? Jawabannya yaitu tidak. Otomatis jawaban nomor 2 yaitu tidak. Lalu untuk yang ketiga, apakah efektivitas program atau layanan telah ditetapkan? Ada 3 pertanyaan. Apakah hal ini dilakukan melalui uji klinis acak dan terkontrol? Jika iya, apakah protokol uji coba mencerminkan apa yang akan terjadi dalam praktik rutin? Jawaban dari saya, ya, karena di jurnal tersebut dilakukan uji klinis secara acak. Lalu yang kedua, apakah efektivitas ditentukan melalui tinjauan studi klinis? Jawabannya ya, dan apakah data observasi atau asumsi digunakan untuk menentukan efektivitas? Jika ya, apa saja potensi bias dalam hasil tersebut? Jawaban dari saya ya. Kesimpulan dari jawaban nomor 3 yaitu ya. Dengan dibuktikan dari ini, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Lalu data yang biasnya itu data biaya langsung medis hasil luaran aplikasi BPJS Kesehatan. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, apakah semua biaya dan konsekuensi yang penting relevan untuk setiap alternatif yang telah diidentifikasi? Dapat 3 pertanyaan lagi. Apakah cakupannya cukup luas untuk pertanyaan peneliti yang ada? Apakah laporan tersebut mencakup seluruh sudut pandang yang relevan? Apakah biaya modal dan biaya operasional sudah termasuk? Jawaban dari ketiganya yaitu ya. Kesimpulan dari jawaban yang keempat itu jawabannya ya. Lalu untuk yang kelima, apakah biaya dan konsekuensi diukur secara akurat dalam satuan fisik yang sesuai? Ada 2 pertanyaan, apakah ada item yang teridentifikasi dihilangkan dari pengukuran? Jika ya, berarti mereka tidak mempunyai bobot dalam analisis selanjutnya. Lalu yang keduanya, apakah ada kendala tertentu, misalnya penggunaan sumber daya secara bersama-sama yang membuat pengukuran menjadi sulit? Apakah keadaan ini ditangani dengan cepat? Jawaban dari dua-duanya yaitu tidak. Otomatis kesimpulan dari jawaban nomor 5 yaitu tidak. Lalu yang keenam, apakah biaya dan konsekuensinya dinilai secara kredibel? Ada 4 pertanyaan dengan jawaban masing-masing ya. Pertanyaan yang pertama, apakah sumber seluruh nilai diidentifikasi dengan jelas? Jawabannya ya. Lalu apakah nilai pasar digunakan untuk perubahan yang melibatkan perolehan atau pengukuran sumber daya? Ya. Ketika nilai pasar tidak ada atau nilai pasar tidak mencerminkan nilai sebenarnya, apakah dilakukan penyesuaian terhadap perkiraan nilai pasar? Ya. Apakah penilaian konsekuensi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan? Jawabannya juga ya. Lalu kesimpulan dari pertanyaan nomor 6 itu yaitu ya. Untuk nomor 7, apakah biaya dan konsekuensi yang terjadi di masa depan didiskontokan ke nilai sekarang, dan apakah ada pembenaran yang diberikan untuk tingkat diskonto yang digunakan? Jawabannya tidak, karena di jurnal tersebut tidak mengangkat atau tidak menjelaskan tentang diskonto. Lalu untuk yang ke-8, apakah analisis tambahan atas biaya dan konsekuensi alternatif telah dilakukan? Jawabannya ya, dengan melihat dari jurnal ini diperoleh jawabannya ya.
Lalu untuk 9, apakah ada kelonggaran untuk ketidakpastian estimasi biaya dan konsekuensi? Jika data mengenai biaya atau konsekuensi bersifat stokatis, apakah analisis statistika yang tepat telah dilakukan? Jawabannya ya, karena berdasarkan jurnalnya itu melibatkan metode statistika. Lalu untuk jika analisis sensitivitas digunakan, apakah justifikasi diberikan rentang nilai? Dan apakah hasil studi sensitif terhadap perubahan nilai? Jawaban dua-duanya yaitu ya. Kesimpulan dari nomor 9 jawabannya itu adalah ya. Dengan dilihat dari bukti ini, uji statistika dan analisis datanya itu univariat. Lalu untuk 10, apakah presentasi dan diskusi hasil studi mencakup semua isu yang menjadi perhatian? Jawabannya semuanya ya, kecuali jawaban nomor 10.3, apakah penelitian tersebut membahas kemampuan generalisasi hasil pada kondisi lain dan kelompok pasien atau klien lain? Jawabannya tidak. Lalu untuk yang 10.1 itu, apakah kesimpulan analisis didasarkan pada indeks keseluruhan atau rasio biaya terhadap konsekuensinya? Jawabannya ya. Apakah hasil dibandingkan dengan orang lain yang menyelidiki pertanyaan yang sama? Jika ya, apakah terdapat perbedaan potensial dalam metodologi tersebut? Ya, tetapi tidak ada perbedaannya. Lalu untuk yang keempat dan kelima itu, apakah penelitian tersebut menyinggung atau mempertimbangkan faktor-faktor penting lainnya dalam pemilihan keputusan yang sedang dipertimbangkan? Dan apakah studi tersebut membahas isu-isu implementasi seperti kelayakan mengadopsi program pilihan, mengingat kendala keuangan atau kendala lain yang ada, dan apakah sumber daya yang tersedia dapat digunakan kembali untuk program lain yang bermanfaat? Jawabannya dari dua-duanya itu ya, iya. Kesimpulan dari nomor 10 jawabannya ya. Dengan melihat bukti-bukti yang ada di jurnal tersebut. Dengan kualitas hidup lebih dari 49 dan kualitas hidup tidak baik itu kurang dari 49. Dan penelitian sebelumnya itu menunjukkan data prolanis berdistribusi normal, sedangkan data non-prolanis tidak berdistribusi secara normal. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.